Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi program studi teknik sipil tentang KRS yang akan semester genap tahun 2022-2023. KRS akan dilaksanakan tanggal 20 Februari 2023. Sebelum kita mulai sosialisasi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dan bersilakan. Ya, selesai. Terima kasih kepada mahasiswa teknik sipil. Tadi ada 2016, 2019, 2020, dan 2021, 2022. Hari ini saya sedikit mau menceritakan tentang yang akan kalian lakukan pada hari Senin nantinya. Apa saja yang harus kalian lakukan dan persiapan untuk semester genap 2022-2023. Sebelum kita masuk ke situ, sedikit saya mau menceritakan tentang visi program studi, yaitu Prodi Teknik Sipil memiliki visi menjadi program studi unggulan di tingkat internasional pada tahun 2045 di bidang teknologi dan technopreneurship, khususnya perencanaan bangunan sipil yang berorientasi pada lingkungan berkelanjutan. Lalu juga Prodi Teknik Sipil memiliki misi yang pertama menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang teknik sipil, berjiwa teknopreneur dan berbudi pekerti luhur. Yang kedua, melaksanakan penelitian, pengabdian masyarakat, dan inovasi di bidang teknik sipil, terutama perencanaan bangunan sipil yang berorientasi pada lingkungan berkelanjutan, yang berskala nasional maupun internasional. Lalu yang ketiga, mengembangkan sumber daya untuk mewujudkan hasil perencanaan bangunan sipil yang berorientasi pada lingkungan berkelanjutan. Hari ini saya akan melakukan 3 sosialisasi, yaitu pertama sosialisasi kurikulum 2022, lalu yang kedua sosialisasi kegiatan LKM, yang ketiga saya akan melakukan sosialisasi pelaksanaan kegiatan semester genap tahun 2022-2023. Mungkin di semester lalu saya sudah melakukan sosialisasi kurikulum 2022, tapi apa salahnya saya mengulang kembali agar mahasiswa-mahasiswa yang terkena dampak perubahan kurikulum 2022 ini bisa mengikuti dan bisa tahu lagi lebih jelasnya. Kalau kemarin sudah menjalani 1 semester, siapa tahu sekarang sudah ada pertanyaan ya kan untuk tentang kurikulum 2022 ini. Jadi kurikulum 2022 ini dilakukan pertama akan melakukan evaluasi kurikulum 2020 yang telah kami lakukan sebelumnya, ya, yaitu kami melihat dari evaluasi keterserapan lulusan di dunia industri, kami sinkronkan juga program studi dengan industri, akreditasi program studi yang menyesuaikan dengan LAM teknik. Informasi juga di bulan Mei ini kami akan melakukan reakreditasi teknik sipil, ya, di mana akreditasi teknik sipil yang sebelumnya adalah B akan habis di September 2023 ini, maka kami akan melakukan reakreditasi di bulan Mei nantinya. Mohon doanya, mohon dukungannya, dan mohon bantuannya kepada mahasiswa, karena akreditasi ini tidak hanya untuk prodi, tetapi hasilnya juga untuk mahasiswa dan isiannya pun juga diisi oleh mahasiswa juga banyak. Lalu yang kedua, memasukkan unsur program Merdeka Belajar sesuai dengan Permendikbud nomor 3 dan Permendikbud nomor 7 tahun 2020. Lalu yang ketiga, kita memasukkan kebijakan akreditasi, di mana akreditasi kita masuk ke dalam akreditasi LAM teknik dan akreditasi internasional The Indonesian Accreditation Board of Engineering Education atau IABI, di mana tadi kita sampaikan bahwa kami ingin mencapai internasional di 2045, maka kami salah satunya adalah ingin mencapai akreditasi internasional juga. Lalu kebijakan institusi, kebijakan yang berdoman pelaksanaan Merdeka Belajar dan pelaksanaan pengembangan kurikulum UPI. Kurikulum 2020 belum memenuhi kebutuhan kurikulum, ya, dan IABI, maka 2022 kami menyesuaikan dengan kebutuhan IABI dengan menambahkan mata kuliah Basic Science dan mata kuliah Caption Design. Makanya kenapa kemarin kalian merasakan kenapa ada mata kuliah
umum keluar lagi ya, seperti matematika, statistika, fisika, dan SKS-nya juga menjadi lebih besar untuk mata kuliah basic science itu. Nah, itu adalah kebutuhan dari akreditasi dalam teknik dan IAP. Nah, dari itu maka kami telah merancang profil lulusan program studi teknik sipil ada 4 ya. Yang pertama meliputi mampu merencanakan lulusan teknik sipil nanti akan mampu merencanakan dan mengaplikasikan bangunan teknik sipil, meliputi metode pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi sesuai dengan standar yang berlaku dan berorientasi pada lingkungan berkelanjutan. Yang kedua, mampu menerapkan teknologi keteknik sipilan dalam pembangunan yang berorientasi pada lingkungan yang berkelanjutan. Yang ketiga, mampu melaksanakan pembelajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat di bidang teknologi, khususnya perencanaan bangunan sipil yang berorientasi pada lingkungan berkelanjutan. Dan yang keempat, mampu merencanakan konsep kewirausahaan yang inovatif di industri keteknik sipilan. Dari profil lulusan keempat ini, kami juga merancang inilah adalah capaian-capaian yang harus dimiliki oleh lulusan teknik sipil. Ada 8 capaian pembelajaran lulusan yang kami rancang. Ya, yang pertama memahami konsep dasar ilmu keteknik sipilan, yang kedua menerapkan matematika dan ilmu dasar, yang ketiga menerapkan ilmu keteknik sipilan seperti merancang, melaksanakan, monitoring dan evaluasi. Yang keempat mengaplikasikan keterampilan dengan aplikasi perangkat lunak. Yang kelima, menyelesaikan masalah di bidang teknologi melalui proses penyelidikan dan analisis. Yang keenam, mampu memimpin, berkomunikasi, beretika, dan bekerja sama. Yang ketujuh, menjadi teknopreneur yang inovatif. Dan yang kedelapan, menerapkan kemampuan manajemen dalam pelaksanaan pekerjaan keteknik sipilan dan disiplin ilmu terkait. Nah, ini ada perubahan kurikulum studi teknik sipil, ya. Kurikulum 2020, profil lulusan kita ada 6 profil lulusan. Jadi kurikulum 2022 dia ada 4, memang ini adalah 4 lulusan yang dimiliki. Lalu capaian pembelajarannya dari 42 capaian pembelajaran lulusan, kita rangkum menjadi 8 capaian pembelajaran lulusan. Kalau sebelumnya basic science dan matematika kita ada 14 SKS, maka sekarang basic science dan matematika kita ada 29 SKS. Yang paling terlihat adalah semester antara, ya. Di kurikulum 2020 ada semester antara, yaitu antara semester genap ke semester ganjil. Nah, kami di 2022 sudah tidak ada lagi semester antara. Lalu di kurikulum 2020 ada 16 mata kuliah capstone design. Lalu di kurikulum 2022 kita rangkum menjadi 4 SKS capstone design. Lalu mata kuliah praktik di 2020 hanya ada 31 SKS dan 2022 ada 50 SKS mata kuliah praktik. Mata kuliah praktik itu tidak hanya praktikum ya, tetapi praktik. Nah, ini adalah salah satunya adalah memasukkan tugas besar ke dalam mata kuliah. Nah, ini tidak perlu. Nah, ini adalah mata kuliah basic science kita, ada analisis numerik, statistika dan probabilitas, ada hidrologi, ada matematika 1, 2, 3, ada fisika 1, 2, ada ilmu geologi, ada ilmu bahan, ada ilmu lingkungan, ini murni ilmu lingkungan, ya, dan logika pemrograman komputer. Total ada 29 SKS mata kuliah basic science. Nah, ini adalah mata kuliah keteknik sipilan. Ya, yang kiri adalah mata kuliah keteknik sipilan dan pendukungnya, ada 75 SKS, yang kanan adalah mata kuliah teknik sipilan dan mata kuliah konversi MBKM. Nah, ini adalah mata kuliah kurikulum tahun 2022. Saya hanya mengambil yang semester genap, jadi semester 2, 4, dan 6. Kami akan membuka mata kuliah matematika 2 semester genap ini kami akan membuka mata kuliah di mata kuliah semester genapnya kami akan membuka mata kuliah matematika 2, fisika 2, analisis struktur 2, mekanika tanah 2. Nah, terjadi perubahan di semester genap ini, ya kan, evaluasi dari semester ganjil kemarin. Kalau kemarin semester ganjil praktikum kami gabungkan ke dalam mata kuliahnya. Nah, sekarang kita kembalikan lagi ke posisi semula, ya, mekanika tanah 2, ya, plus praktikum mekanika tanah 2, tapi mekanika tanah 2 adalah 2, praktikumnya adalah 1. Syaratnya adalah
harus tetap diambil bersamaan. Tidak boleh mengambil sendiri-sendiri. Mengambil mata kuliah Mekanika Tanah 2, maka wajib mengambil praktikum Mekanika Tanah 2 juga. Ya, jadi praktikum dan mata kuliahnya tidak boleh diambil sendiri-sendiri, tetapi harus secara kesatuan. Lalu hidrolika 1, hidrologi, statistika dan probabilitas, ilmu ukur tanah dan praktikumnya. Ini adalah mata kuliah semester 2 yang kami tawarkan di semester genap ini. Lalu mata kuliah semester 4, ya, ada PSDA, ada mekanika bahan, ada teknik gempa, ada bahan perkerasan, plus praktikumnya, ada logika pemrograman komputer, ada manajemen proyek, ada struktur beton 1 dan struktur baja 1. Nah, dilihat di situ beton 1 dan baja 1 ada bintang ya. Itu maksudnya apa Bu bintang di situ? Bintang di situ maksudnya adalah tugas besar beton dan tugas besar baja masuk ke dalam mata kuliah beton 1 dan baja 1. Jadi yang mengambil struktur beton 1 dan struktur baja 1, maka wajib juga mengikuti tugas besar yang ada di dalam struktur beton 1 dan baja 1. Tetapi tugas besar tidak berdiri sendiri sekarang. Tugas besar sudah masuk ke dalam mata kuliah, sehingga tugas besar masuk ke dalam penilaian mata kuliah perhitungan akhir nantinya. Jadi kalau tidak mengerjakan tugas besarnya, maka kemungkinan tidak lulus mata kuliahnya pun juga bisa. Ya, hati-hati di situ. Jadi yang bintang-bintang itu kenapa beton 1, baja 1 menjadi 3 SKS adalah tugas besar masuk ke dalam mata kuliahnya. Lalu di semester 6 ada kerja praktek, ada pendidikan kewarganegaraan, ada kepemimpinan, ada technopreneurship, ada teknik lingkungan, ada bahasa Inggris, ada jalan kereta api, dan mata kuliah pilihan yang kami tawarkan ada teknik jembatan, teknik pantai, teknik bendung, stabilisasi tanah, struktur kayu, dan utilitas bangunan. Ini adalah mata kuliah yang kami tawarkan di semester 6. Ya. Jadi di semester 6 kami menawarkan ada 3 semester 2, semester 4, dan semester 6. Itu semua kami buka di semester genap. Baik, mata kuliah tugas besar ya. Jadi tadi dikatakan mata kuliah tugas besar berarti di semester ini dibuka adalah analisis struktur 2, struktur beton 1, dan struktur baja 1. Sama geometri jalan raya ada di semester geometri jalan raya semester ganjil ya. Nah, berarti yang kami buka di sini adalah analisis struktur 2, struktur beton 1, dan struktur baja 1. Ini adalah mata kuliah tugas besar. Ada 7 mata kuliah tugas besar, dan tugas besarnya sudah kami masukkan ke dalam mata kuliahnya, yaitu bangunan gedung, analisis struktur 2, teknik fondasi, struktur beton 1, struktur baja 1, irigasi, geometri jalan raya. Mata kuliah praktikum, ada praktikum mekanika tanah 2, praktikum ilmu ukur tanah, ada praktikum hidrolika 2, praktikum bahan struktur, dan praktikum bahan perkerasan. Tugas besar di luar mata kuliah pada kurikulum 2022 dimasukkan ke dalam mata kuliah, ya, sehingga tugas besar tidak dilaksanakan di luar masa perkuliahan. Tugas besar menjadi komponen persentase tugas pada komponen penilaian mata kuliah. Tidak menyelesaikan tugas besar mengakibatkan nilai mata kuliah berkurang. Jika mata kuliah tidak lulus, maka harus mengulang mata kuliah tersebut. Oke, ini untuk yang seharusnya seperti itu. Namun, untuk angkatan yang sudah mengambil mata kuliah tugas besar dan belum memiliki surat puas, maka Prodi memberikan waktu 1 tahun, itu berarti dari semester kemarin. Berarti ini tinggal semester ini ya, untuk menyelesaikan tugas besar. Dosen penanggung jawab tugas besar akan membuka pendaftaran tugas besar pada semester genap ini tahun akademik 2022-2023. Jika mahasiswa tidak menyelesaikan ya pada semester genap tahun 2022-2023 ini, maka mahasiswa wajib mengulang mata kuliahnya. Jadi tidak akan kami buka lagi pendaftaran tugas besar di luar mata kuliah
setelah semester genap 2022-2023. Tahun semester ganjil depan, kalau kalian ternyata belum mengambil tugas besarnya, belum selesai, maka kalian harus mengambil mata kuliahnya untuk mendapatkan surat puas dari tugas besar tersebut. Oke? Ya. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu tentang sosialisasi kurikulum dan sampai tugas besar ini. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Siap, Bu. Saya mau bertanya. Oke, Frankie, silakan. Ya, Ibu, saya kuliah yang untuk praktikum ya. Mm-mm. Jadi praktikumnya kita kan semester lalu kan udah ambil udah ambil mata kuliahnya. Ya, Nah, sekarang belum ambil praktikumnya itu, kira-kira nanti kita ambil ulang lagi bersamaan atau hanya ambil praktikumnya saja? hanya mengambil praktikumnya saja. Yang penting nama mata kuliahnya sudah ada. Ya, baik. Terima kasih. Terus, Ibu, satu lagi. Saya minta maaf ya, saya bertanya. Iya, nggak apa-apa, Mas. Waktunya bertanya kok. Ini kan mungkin menyangkut kita punya contoh nilai apa KP lah, kita seminar toh, tapi karena penginputan nilainya kan lambat kemarin. Nah, itu apakah kita centang KRS lalu proses pembayarannya terhitung apa tidak? Untuk yang kemarin sudah sudah KP dan TA, dan tetapi ternyata sampai tanggal 13 Februari kemarin belum sampai mengumpulkan laporan hard file ke Prodi, maka mahasiswa wajib mencentang KRS kembali. Ya, ini berlaku untuk KP dan TA1. Kalau kalian tidak mencentang KP atau TA1, maka Prodi tidak bisa memasukkan nilai. Pembayarannya bagaimana, Bu? Pembayaran hanya pembayaran SKS-nya saja, tidak membayar seminarnya lagi, tidak membayar ujian TA1-nya lagi, tidak membayar, hanya membayar SKS-nya saja untuk memasukkan slot nilai di mata kuliah tersebut. Baik, terima kasih Bu penjelasannya. Baik. Ya, selanjutnya. Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya, siapa Mas? Mas Aris Umbu, Bu. Aris Umbu, ya silahkan. Bu, izin bertanya mengenai ini, Bu, praktikum. Yang seperti Frankie bilang tadi itu, kalau kami yang sudah ambil mata kuliahnya, ya, belum praktikumnya itu kira-kira besok ini harus untuk registrasinya itu, apakah mata kuliahnya juga diregis atau khusus praktikumnya saja, Bu, yang diregis? Kalau sudah ada mata kuliahnya, hanya praktikumnya saja. Registrasi itu apa maksudnya, Mas? Saya nggak paham. Yang dibayar, Bu, bayar SKS-nya, yang dibayar itu, Bu. Bayar SKS praktikum dan bayar praktikumnya. Oh, siap, Bu. Ya. Siap, terima kasih, Bu. Baik, ada lagi? Sudah? Tidak ada pertanyaan lagi? Kemarin ada yang bertanya sama saya seperti ini, Bu, manajemen proyek, kemarin ada manajemen proyek 1, ada manajemen proyek 2. Lah sekarang manajemen proyek cuma 1. Ya, saya harus mengambil manajemen proyek lagi atau tidak ya, Bu ya? Nah, saya di sini mau mengajarkan bagaimana kalian melihat SKS yang kalian butuhkan ke depannya. Oke, mengambil manajemen proyek lagi ini berlaku untuk beton, manajemen proyek, teknik fondasi, irigasi ya, yang kita lebur itu menjadi satu mata kuliah gitu. Pertama adalah cek dulu ke SKS kalian sekarang SKS-nya berapa. Oke, cek dulu SKS kalian sekarang SKS-nya berapa. Misalnya nih, saya SKS-nya sekarang 91 misalnya. Nah, 91 itu berarti kalau misalnya
sampai 144 SKS, maka saya butuh berapa SKS lagi toh untuk lulus. Ya, misalkan saya punya SKS 91. Berarti kalau misalnya saya mau sampai 144 SKS, berapa SKS lagi yang kalau saya mau lulus? 53, Bu. 53 SKS lagi. Nah, dari 53 SKS tadi, ya kan, apa namanya, dari 53 SKS lagi itu dikurangin 6 SKS, dikurangin 6 SKS itu tugas besar, ya kan? Tugas besar, tugas akhir, mohon maaf. Lalu dikurangin KP 2 SKS, dikurangin KKN 2 SKS. Ya, itu kan yang harus kalian ambil. Berarti kan teorinya 43 SKS lagi. Nah, kalian lihat 43 SKS lagi, mata kuliah lainnya yang wajib yang belum ada di kurikulum 2022 udah kalian ambil, masih kurang nggak untuk mencapai 144 SKS tersebut? Kalau masih kurang, maka diambil aja. Ya, karena untuk mencapai 144 SKS kalian. Gitu. Oke, paham nggak sampai sini? Ibu izin saya lanjut bertanya boleh? Ya, boleh Mas. Ya, Ibu, di sini kan kita kan ada mata kuliahnya kan contoh mata kuliah matematika 1, 2, dan 3 gitu. Ya. Nah, kita ambil semuanya. Terus di antara ketiganya itu salah satunya ada yang mungkin nilai kita D atau ya, itu solusinya gimana? Apakah kita harus memperbaiki kembali atau gimana? Tadi kamu sudah mengambil matematika 1, matematika 2, matematika 3 gitu. Iya, contohnya. Contohnya, tapi ada nilai perbaikan, harus mau kamu perbaikin. Ya tinggal kamu perbaikin. Ambil mata kuliah lagi, kalau mau diperbaiki tinggal perbaikin aja, Mas. Oke, baik Ibu. Ya. Nah, nanti sedikit saya mau itukan dulu sebentar. Jadi nanti saya akan memberikan ada master perhitungan SKS buat kurikulum 2022. Ya, nanti kalian bisa masukkan nilai yang sudah ada kalian punya, ya kan? Terus kalian masukkan nilainya. Nah, nanti ada beberapa yang kosong. Nah, itu berarti yang wajib kalian ambil. Nah, nanti kalian itu bisa lebih gampang melihatnya. Share screen saya yang Excel kelihatan? Coba kelihatan, sudah terbaca? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, di sini kalian nanti bisa masukkan. Misalnya, agama saya nilainya apa? Oh, agama saya nilainya A. Dilihat juga SKS-nya saya berapa di transkrip. Ini pegangannya harus pakai transkrip ya. Lalu nanti matematika 1 saya nilainya berapa? Oh, nilai saya B. Ada beberapa matematika 1 yang sudah 3 SKS, maka masukkan 3 SKS. Tapi kalau masih 2 SKS, maka masukkan 2 SKS. Fisika 1, saya belum mengambil fisika 1, tapi saya sudah punya nilai fisika teknik, maka masukkan di sini nilai fisika teknik. Ya. Lalu saya punya nilai geologi teknik, maka masukkan di ilmu geologi sini, nilainya C misalnya. Oh, saya belum mengambil fisika 2, tapi saya sudah punya kimia, maka masukkan nilai saya di sini. Oh, saya misalnya sudah mengambil mata kuliah tidak ada di situ, maka masukkan di bagian bawah. Misalnya saya mengambil mekanika fluida di sini, maka saya kasih nilai C, maka masukkan C di sini, lalu masukkan angka SKS-nya di sini. Kalau tidak ada mata kuliahnya, maka silahkan dihapus dulu SKS-nya. Kenapa? Karena akan masuk pengulangan di sini. Nah, di sini nanti akan ketahuan nih, berapa SKS sih yang kamu butuhkan. Ini misalnya udah kalian isi semua, ya kan, nilai-nilai kalian. Nah, kalau yang nggak ada nilainya, maka hilangkan juga ke SKS-nya juga dihilangkan. Ya, nanti akan kebaca kekurangan SKS kalian tuh berapa. Nanti kalian tandain yang masih belum ada nilai-nilainya, belum ada nilai-nilainya, maka itu mata kuliah akan kalian ambil. Gitu. Nanti saya berikan ini, ya kan, untuk kalian bisa analisis kekurangan SKS saya berapa tuh sebenarnya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Tidak ada?
Ini ada bertanya, Bu, misalnya saya sudah 148 SKS, belum tambah TA2. Sedangkan saya mau 144 SKS yang di yudisium. Saya harus kurangi 10 SKS, tetapi 2 SKS dari 10 SKS itu adalah yang wajib. Apakah bisa saya hilangkan? Nanti ada mata kuliah yang boleh dihilangkan, ada mata kuliah yang nggak boleh dihilangkan. Ya, saat mau yudisium nanti kamu akan diminta oleh BAA untuk ke prodi untuk menanyakan mata kuliah mana yang harus dihilangkan, yang bisa dihilangkan dan mata kuliah mana yang tidak bisa dihilangkan. Kalau mata kuliah wajibnya apa dulu? Tergantung. Jadi setiap mahasiswa akan memiliki mata kuliah yang berbeda-beda. Dikatakan 2 SKS wajib itu apa dulu mata kuliahnya? Kalau misalnya mata kuliahnya adalah analisis struktur 2, mau dihapus ya nggak boleh. Tapi kalau yang mau dihapus adalah pemrograman komputer misalnya, itu mau dihapus boleh. Izin Bu, kalau kayak beton prategang gitu kan udah nggak ada di kurikulum Lestari. Apakah bisa dihilangkan? Bisa. Asal sudah tidak ada di kurikulum sekarang, itu bisa dihilangkan. Ini mata kuliah yang bisa dihilangkan tuh ini, yang di bawah ini kemungkinan. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Kalau tidak, saya lanjutkan ke sosialisasi selanjutnya. Tidak ada yang mau bertanya? Oke. Baik. Terus kegiatan MBKM. Semester ini masih kita buka kegiatan MBKM. Nah, atau ya, AW. Kenapa AW? Ngomong langsung aja bisa nggak? AW mau ngomong langsung atau mau ditulis? Kalau ditulis saya tak sosialisasi MBKM dulu. AW. Oke, saya sosialisasi dulu sambil kamu nulis ya. Diingat mata mahasiswa yang masih mengambil. Di sini ada Wiraldi nggak? Wiraldi? Ada Bu. Ada. Wiraldi, yang kamu tanyakan ke prodi, ya kan, kenapa nilai KP belum keluar? Karena kamu memasukkan laporannya lewat dari tanggal 13 Februari. Maka silakan untuk melakukan KRS-an KP lagi semester genap untuk bisa memasukkan nilai KP. Paham ya? Halo? Paham Bu. Ya. Nah, itu adalah yang melewat mengumpulkan laporan KP dan TA lewat tanggal 13 Februari, maka harus mengambil mata kuliah atau mencentang KRS, KP, dan TA lagi. Oke, saya masuk sosialisasi kegiatan MBKM. Sosialisasi kegiatan MBKM semester genap masih dibuka, ya. Tetapi sebenarnya pelaksanaan pendaftarannya ini sedikit agak berbeda. Hari Senin nanti akan ada sosialisasi kegiatan MBKM, namun sambil menunggu, saya tetap memberikan sosialisasi kegiatan MBKM dan tetap membuka pendaftaran untuk kegiatan MBKM. Dasar hukum MBKM itu ada dari Permendikbud nomor 7 dan nomor 5. Lalu juga ada Permendikbud nomor 4 dan nomor 6 dan Permendikbud nomor 3 tahun 2022. Jadi 2020. Jadi MBKM itu adalah dicanangkan oleh Menteri Nadiem Makarim. Oke, Nadiem Anwar Makarim untuk dilakukan kegiatan MBKM dimulai tahun 2020. Nah, ini adalah proses belajar kampus Merdeka di Prodi Teknik Sipil yang sesuai dengan prodi kurikulum 2022, yaitu dari semester 1 sampai semester 4, mahasiswa melakukan pembelajaran di Prodi Teknik Sipil. Ya, lalu di semester 5, mahasiswa melakukan pembelajaran di Prodi Teknik Sipil, bisa juga melakukan pembelajaran di luar prodi dalam ITNY, atau melakukan pertukaran pelajar dengan PWK, teknik pertambangan, dan teknik geologi. Ya, jadi kita sudah memulai MBKM itu dari semester 5, tapi semester 5 itu belum boleh keluar ke industri dulu, keluar dari institusi, tapi baru keluar dari prodi di dalam institusi. Ya, jadi nanti kalian bisa melakukan pertukaran pelajar dengan PWK,
tambang dan geologi. Itu ada di semester 5. Nah, nanti di semester 6 dan semester 7 ya kan prodi melakukan kegiatan MBKM. Ada 2 kegiatan yang kami lakukan semester ini, yaitu proyek kemanusiaan dan magang. Ya, semester 6 dan semester 7 kami lakukan kegiatan MBKM dan pembelajaran di prodi teknik sipil. Jadi bisa memilih mengikuti kegiatan MBKM atau melakukan kegiatan pembelajaran di prodi teknik sipil. Lalu di semester 8 melakukan tugas akhir. Kembali lagi ke prodi. Harusnya kegiatan mereka belajar ada 8. Ya, cuman yang baru kita lakukan adalah ada 4, pertukaran pelajar, magang, proyek kemanusiaan, dan proyek di desa atau KKN tematik. Namun semester ini kita baru buka magang dan proyek kemanusiaan. KKN tematik belum dulu karena kasus yang semester ganjil kemarin. Pertukaran pelajar di luar industri, luar ITNY juga belum dulu karena posisinya di luar kota dan harus offline. Maka kita masih mengatur bagaimana nanti kita melihatnya lagi untuk kalau ada yang mau pertukaran pelajar mau kuliah di Surabaya dan di Padang, silakan hubungi saya ya, tetap saya buka. Kalau ada yang tertarik mau kuliah offline langsung ke Surabaya atau ke Padang, silakan. Oke, lalu kita ada magang proyek konstruksi. Ada Spektra, ada Driharta, ada Lestiaji. Kami buka untuk semester 6 dengan IPK minimal 3, mengambil kegiatan MBKM selama 6 bulan akan diakui sebesar 20 SKS. Ya, lalu yang kedua adalah proyek kemanusiaan. Kita di BPBD Kabupaten Bantul, mahasiswa semester 6 dengan IPK minimal 3, kami selama 6 bulan 1 semester, dan kami akui sebesar 20 SKS. Jadi tidak ada pembelajaran di kampus, ya kan, mereka mengikuti kegiatan MBKM. Ya, sebenarnya saya sedikit kecewa kegiatan MBKM yang semester ganjil kemarin, tetapi tetap harus dilaksanakan kegiatan MBKM ini, ya kan. Maka yang mengikuti MBKM ini memang harus benar-benar dalam kondisi yang fit dan serius ya dalam mengikuti kegiatan MBKM. Namun so far sebenarnya kalau semua komunikasi berjalan dengan baik, sebenarnya kegiatan MBKM ini bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan output dan luaran yang sangat baik juga sebenarnya. Ya, jadi tata cara pendaftaran kegiatan MBKM, saya melakukan sosialisasi hari ini, melakukan pendaftaran melalui linknya adalah ini, silahkan dicatat atau bisa kalian scan di sini, atau bisa kalian screenshot dulu yang layar saya sekarang hari ini, ya kan, silahkan di screenshot terlebih dahulu. Maaf. Ya, ini adalah pendaftaran, nanti saya akan melakukan pengumuman lolos seleksi 1, nanti akan ada wawancara dengan dosen wali, ya. Lalu nanti setelah selesai wawancara dengan dosen wali, pengumuman lolos seleksi dan penetapan SKS konversi kegiatan MBKM di program studi. Konversi ada 20 SKS, jadi kalian melakukan kegiatan MBKM di industri itu selama 1 semester akan diakui 20 SKS mata kuliah. Itu adalah tentang MBKM. Oke, sekarang saya buka sesi tanya jawab yang kedua. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sekalian saya mau menjawab dulu yang sudah. Agusten Awe, ya, pertanyaannya Bu mau bertanya tentang yang tadi di Excel untuk mata kuliah struktur bangunan gedung 2. Kan saya sudah ambil di semester 2. Apakah semester ini saya bisa mengambil ulang lagi kah, Bu? Kita nggak buka struktur bangunan gedung 2 ya Mas semester ini Mas. Struktur bangunan gedung udah nggak ada lagi sekarang bangunan gedung, dan itu adanya di semester ganjil, tidak ada di semester genap. Zoom buka bertanya. Oke Mas
Mas Paskalis mohon di mute. Lalu gitu ya Mas Awe ya. Lalu Mas Teddy bertanya, memastikan mata kuliah fisika dan teknik geologi wajib diambil. Kewajiban untuk angkatan 2021 menjadi tidak terlalu wajib. Nah, dilihat lagi kebutuhan tadi yang saya katakan. Ya, saya tidak buka teknik geologi ya Mas, saya bukanya ilmu geologi. Kalau sebenarnya itu untuk angkatan 2021 itu menjadi wajib jika dia letaknya ada di semester 4 ya. Nah, apakah di semester 4 itu mata kuliah itu tuh ada atau tidak? Gitu loh. Nah, kalau saya mengatakan adalah dilihat lagi atau dianalisis lagi menggunakan Excel yang tadi. Jika mata kuliahmu itu sudah cukup, maka tidak perlu diambil lagi. Tapi kalau misalnya itu masih perlu, maka silahkan diambil untuk memenuhi kebutuhan 144 SKS tadi. Gitu Mas Teddy dan Mas Awe. Ada pertanyaan lagi yang lain? Oh ya, untuk kegiatan MBKM, pendaftaran sampai tanggal 22 Februari ya, terakhir ya. Pendaftaran sampai 22 Februari dulu, sambil kita menunggu pembukaan MBKM di tingkat institusi. Nah, harapannya pembukaan MBKM di tingkat institusi, pilihan magang dan tempat kegiatannya meningkat. Oke, suara saya terdengar? Iya, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Baik, ada lagi pertanyaan? Ibu izin saya bertanya lagi, Bu. Ya, Mas Franky. Ya, Ibu, ini menyangkut MBKM ya. Ya. Kira-kira, ini cuma aku bertanya ya, minta maaf sebelumnya. Kami yang mungkin udah masuk semester 8 ya, semester 8. Nah, mungkin dengan adanya MBKM ini ya, tujuan kami mau ikut karena kompres 20 SKS ya kalau nggak salah. Betul. Nah, dengan tujuannya SKS itu kan untuk mendongkrak IPK-nya kami juga. Apakah kami boleh ikut apa enggak ya? Mas Franky, MBKM itu adalah kamu harus melakukan kerja di tempat mitra itu, kerja di situ, Mas. Itu. Paham nggak maksudnya? Jadi misalnya kamu masuk magang di PT Dhyata Kertagiri Artaka. Nah, kamu harus stay di situ, harus perkuliahan kamu digantikan menjadi kegiatan kamu membantu di PT Kertagiri Artaka tersebut. Gitu. Jadi selama ini yang disalah tangkapan oleh mahasiswa adalah mengambil MBKM adalah tidak melakukan apa-apa tetapi mendapatkan nilai bagus. Itu yang nggak berjalan di semester ini, Mas. Ya. Jadi yang mengambil MBKM itu ya berarti mereka bekerja di proyek tersebut, di perusahaan tersebut. Nah, itu. Kamu harus bekerja selama sekitar 5-6 bulan di perusahaan tersebut dan mengikuti aturan-aturan tugas-tugas yang diberikan oleh Ibu, kalau MBKM sama magangnya ini beda ya? Sama. Tapi kan magangnya tempatnya sudah kami yang menentukan. Kami sudah ada tempat sendiri tadi itu, yaitu di PT Spektra Konsultan di Harta sama Seveles di Haji. Tuh. Nah, kamu bukan mengambil MBKM terus tidak ngapa-ngapain terus dapat nilai A gitu, nggak bisa. Gitu. Coba tanyakan ke teman-temannya yang MBKM itu luarannya makin cukup sulit. Gitu. Baik, Bu. Nah, jadi tidak semata-mata mengambil MBKM itu nilainya pasti akan mendongkrak. Itu saya buktikan di semester ini. Semester ini banyak anak MBKM yang mendapatkan nilai di bawah B. Karena mereka mengambil jalan pintas, enak, memikirkan bahwa kegiatan MBKM itu tidak melakukan apa-apa. Gitu. Nah, jadi saya memastikan lagi bahwa kegiatan MBKM bisa untuk menambah SKS bisa,
bisa untuk memperbaiki nilai bisa, tetapi tanggung jawab dan keseriusannya pun juga harus besar karena ini berhubungan dengan pihak mitra di luar. Gitu. Jadi tidak menjanjikan bahwa MBKM pasti mendapatkan nilai bagus dan lain-lainnya. Saya tidak menjanjikan kalau tidak ada keseriusan dari mahasiswa. Karena kalau misalnya tahu itu MBKM itu adalah komunikasinya cukup sulit. Biasanya adalah dari mahasiswa ke mitra ke dosen pembimbing, ya, itu cukup sulit. Itu saya tahu kesulitannya, saya tahu bagaimananya, maka saya hargai 20 SKS. Tapi kalau misalnya tidak serius di MBKM-nya, maka penilaian pun juga sesuai dengan yang ada di lapangan. Gitu. Jadi bukan tidak MBKM itu adalah nilai kita semata-mata memberikan nilai, itu tidak. Tapi bagaimana kegiatan mahasiswa di lapangan. Gitu ya Mas Franky ya. Siap, Pertanyakan Ibu. boleh, Terima kasih. boleh. Tetapi yang mengambil MBKM harus dengan keseriusan yang betul-betul. Tidak hanya untuk mencari nilai saja, tetapi benar-benar dua sisi yang harus berjalan. Gitu. Baik, ada lagi yang bertanya lagi yang lain? Saya, Bu, Herdianus. untuk TA itu kapan dibuka pendaftarannya sama linknya itu gimana ya, Bu? Belum sampai sana kita. Masih ada satu sosialisasi lagi. Oh, ya. Oke, yang lain dulu. Tentang kurikulum sama MBKM. Ada lagi? Oh, saya Bu, izin bertanya Bu. Ya, siapa nih? Aris Umbu Bu. Haris, ya Mas Haris. Nah, jadi gini Bu, saya kan untuk menyangkut mata kuliah fisika Bu. Nah, itu kan dulu di semester awal kan namanya fisika teknik Bu ya, angkatan 19. Nah, jadi kan untuk fisika ini Bu, saya dapat nilai itu kurang memuaskan. Jadi semester kemarin itu rencananya saya mau mengulang Bu. Nah, dari kelas itu cepat penuh, saya coba konsultasi ke Ibu Rida. Saya coba tanya apakah mata kuliah fisika ini memang mata kuliah wajib atau mata kuliah pilihan. Jadi Ibu Rida itu menjawab bahwa mata kuliah fisika ini tidak wajib, dia pilihan. Jadi Ibu Rida bilang ambil mata kuliah hasil lebih dari 145 biar nanti fisikanya bisa dikat, kata Ibu Rida kan Bu. Nah, yang fisika saya mau teknik tanya, ya Bu, Mas? Fisika teknik tadi ya? Nah. Ya, fisika teknik Bu. Jadi semester kemarin tuh saya mengulang, tapi kelasnya full Bu. Jadi saya tidak sempat ambil yang fisika satunya. Ya, jadi di semester ini, apakah untuk fisika 2-nya ini Bu, saya bisa ambil tanpa harus ambil lagi fisika satunya atau gimana ya Bu? Bisa. Ambil fisika 2 aja Mas. Oh, itu Bu. Ambil fisika 2-nya aja. Gitu. Oh, itu. Kalau fisika Ya, teknik, ya tidak wajib. Tetapi kalau misalnya ada mata kuliah fisika teknik, nanti bisa saya akui itu sebagai fisika 1 atau fisika 2. Gitu. Oh, ya. Oleh tadi diituin aja, dimasukin aja ke Excel-nya itu, ya kan? Coba saya kirim Excel-nya di chat, bisa nggak ya? Nggak bisa. Sebentar. Bisa nggak ya? Nggak bisa karena masih. Nah, silakan kalian download di di chat ya, di kolom chat itu perhitungannya kalian masukin nilai-nilai yang kalian ada mana, maka kalian akan tahu sendiri kebutuhan mata kuliah apa yang kurang. Bisa dicoba ya. Nanti kalau bingung bisa tanya ke dosen perwaliannya, atau kalau misalnya masih bingung nanti bisa ke saya. Oh ya Bu, ini izin bertanya lagi Bu. Nah ini kan
SKS saya kan sudah lebih dari 146 kan, Bu? Ya, Untuk fisika ini wajib tidak, Bu, saya mengulang? Misalnya yang fisika 2 besok ini, semester 8 besok ini. enggak juga nggak apa-apa. Oh, siap, siap. Siap, terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Izin Bu, Ya. lanjut dari pertanyaan yang Aris Bu. Mm-mm. Jadi untuk mata kuliah pilihan itu Bu, semisal SKS sudah lebih itu nggak wajib semisal nilainya Tergantung nggak mata wajib kuliahnya, mengulang. Bu. Tergantung mata kuliahnya dulu, Mas. Kalau misalnya mata kuliahnya struktur kayu Bu, Struktur kayak mata kuliah pilihan, Thomas. Tidak iya. wajib mengulang dan bisa dihapus kalau mata kuliah pilihan. Oh, Tergantung mata kuliah, tergantung kalian angkatan berapa, itu tergantung, semuanya tergantung. Jadi tidak bisa kita samaratakan. Fisika, misalnya fisika, tidak wajib, saya bilangnya tidak wajib, saya bilang gitu, ke angkatan 2021, 2022 salah. Karena fisika bagi mereka wajib. Ya kan? iya Bu. Tapi kalau saya bilang fisika itu wajib bagi 2019, 2018, kalian akan marah-marah ke saya karena kalian waktu itu tidak wajib, kan gitu. Iya Bu. Nah, jadi setiap mahasiswa akan berbeda-beda. Nah, semua yang berlambang P atau mata kuliah pilihan itu nanti bisa dihapus di ujung akhir. Di ujung akhir ya, Mas. Menghapusnya itu juga pun pas yudisium. Pas kalian mau lulus. Bukan saya mau hapus semester ini, saya mau hapus. Ya, nggak bisa. Kalian bisa menghapusnya itu nanti setelah kalian mau lulusan. Setelah yudisium, baru kalian bisa menghapusnya. Oh, siap Gitu. Bu. Baik Bu, terima kasih. Ibu izin bertanya Ya, lagi. ya silakan. Ya, maaf ya ini saya pasti ulang-ulang sedikit lagi, tapi agak Nggak beda. apa-apa, nggak apa-apa. Saya suka banyak bertanya. Jadi satu pertanyaan bisa buat banyak orang dan saya tidak perlu mengulang-ulang ke orang yang banyak nantinya. Ya, Ibu, jadi kan mata kuliahnya kan ada satu, contoh ayat 1, 2, dan 3 gitu. Nah, tadi saya mau bilang apa, saya lupa lagi. Ini kan, aduh sabar ya Ibu, aku pikir dulu ya, ulang. Ya. Dipikirin dulu. Sambil saya jawab punyanya Agustin. Bu mau bertanya, struktur bangunan gedung 2 nilai saya kurang memuaskan. Kira-kira saya bisa mengulang lagi. Ya, diulang menggunakan bangunan gedung, Mas. Mata kuliah bangunan gedung, Mas. Bangunan Ya, Ibu. gedung. Bentar, saya hitung ke Agustin awet dulu. Ke awet dulu. Kalau mau mengulang struktur bangunan gedung 2, ulangnya bangunan gedung. Mata kuliah bangunan gedung, Mas. Bangunan gedung itu letaknya ada di semester ganjil. Silahkan diulang di semester ganjil. Mas Awe, gitu Mas Awe. Terdengar tidak suara saya dan kamu paham atau tidak, monggo silahkan. Gimana Mas Franky? Ibu, Mm-mm. tadi kan ya mata kuliahnya 1, 2, dan 3. Nah, AS apa ya, matematika? pokoknya ada beberapa mata kuliahnya itu. Mm-mm. Nah, itu kan kira-kira mungkin saya sudah ambil 1 sampai 2-nya aja, atau kadang ambil 1-nya aja dan 2 dan 3-nya belum. Kira-kira itu harus wajib ambil semuanya atau gimana ya Bu? Tergantung mata kuliahnya apa lagi. Oh, Iya. Tergantung mata kuliahnya apa lagi. Setiap mahasiswa akan memiliki solusi yang berbeda-beda. berbeda-beda. Makanya nanti coba dulu diisi di Word Excel yang saya berikan tadi itu, kamu isi mata kuliah kamu akan tahu mata kuliah mana yang kira-kira saya butuhkan untuk saya ulang atau saya ambil baru atau bagaimana itu. Siap Bu. Oke, makasih Bu. Intinya adalah kamu sudah mengambil 144 SKS dengan KP, TA, dan KKN itu. Kalau sudah cukup 144 SKS, wajibnya sudah diambil semua, maka harus kalian sudah bisa diluluskan.
Syarat lulus adalah nilai mata kuliah Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan agama, nilainya minimal harus C. Jadi yang dapatkan di bawah C, C minus, D, E, maka kalau kalian tidak mengulangnya dan kalian lanjutkan itu sampai ke tugas besar, itu nanti tidak bisa lulus. Jadi lulus itu minimal harus C. Ya. Itu yang harus ada di transkrip nilai. Yang kedua, mata kuliah institusi, yaitu mata kuliah teknopreneurship, kepemimpinan, sama pengembangan kreativitas. Itu dicek lagi mata kuliahnya, sudah ada atau belum. Terus mata kuliah KP, KKN, dan TA, sudah ada atau belum. Praktikum, sudah ada praktikum semuanya atau belum? Ada 5 praktikum. Ilmu ukur tanah, mekanika tanah, hidrolika, bahan terkerasan dan bahan struktur. Apakah semua sudah punya nilai praktikumnya sudah ada atau belum? Dilihat, Mas, waktunya kalian KRS-an ini adalah saatnya kalian melihat nilai kalian sendiri-sendiri. Ya, saya sebagai Kaprodi juga nggak hafal, nggak semuanya kita hafal semuanya. Saya dosen pembimbing juga mungkin karena banyaknya kegiatan, juga tidak banyak yang bisa dilihat. Jadi kalau kalian nggak aware sama nilai kalian sendiri, maka siapa lagi yang mau aware? Ya, jangan mengandalkan dosen pembimbing akademiknya yang mengingatkan bahwa mata kuliah kalian gini. Jadi kemarin ada yang tidak bisa mengambil tugas akhir. Kenapa? Karena kewarganegaraannya C-, bahasa Indonesia apa kewarganegaraan itu saya lupa. Nilainya C-, padahal itu ada di semester itu dan dia tidak mengulang. Nah, mohon kesalahan-kesalahan yang kayak gitu mohon dikurangi. Baik, ada pertanyaan dari Fatur. Praktikum, Bu. Kalau sudah selesai ambil mata kuliahnya, berarti kami tinggal ambil praktikumnya saja. Ya, ambil praktikumnya saja. Saya ulangi lagi, yang praktikum sudah mengambil mata kuliahnya, belum mengambil praktikumnya, hanya mengambil praktikumnya saja. Tugas besar, yang sudah mengambil mata kuliahnya, kurang tugas besarnya saja, selesaikan di semester genap ini. Hanya dibuka semester genap ini pendaftaran di luar mata kuliah. Semester ganjil sudah tidak ada lagi pendaftaran tugas besar di luar mata kuliah. Jadi kalau semester ganjil kalian mau mengambil tugas besar, harus mengambil mata kuliahnya. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan? Ya, karena banyak yang baru hadir. Oke, bisa saya lanjutkan? Bisa, Bu. Oke. Selanjutnya, perkuliahan KRS semester genap 2022-2023. Lihat, nah ini adalah kalender akademik semester genap 2022-2023. KRS akan dilakukan tanggal 20 Februari. Pukul 00 ya biasanya ya. Berarti jam 12 malam di tanggal 12 gitu ya. Di pukul 00 kalian langsung KRS biasanya. Tapi KRS itu waktunya berapa hari nih ya? Ini 10 harian kalau nggak salah. Ya kan? Maka kalian punya waktu 10 hari. Tapi untuk mata kuliah yang favorit, maka kemungkinan kelas tutup dan lain-lainnya kemungkinan besar ada. Mata kuliah pilihan akan dibuka jika peminat mata kuliah pilihan adalah 5 orang. Minimal 5 orang, baru kita buka. Mata kuliah pilihan jika di bawah 5 orang tidak akan kita buka mata kuliahnya. Mata kuliah reguler, jika yang kami tawarkan sudah penuh, ada 2 kelas, ada kelas 1, ada kelas 2. Kelas 1 sudah penuh, maka kami akan membuka kelas jika kelas kedua sudah penuh. Syarat membuka kelas yang terbaru adalah jika peminatnya lebih dari 10 orang. Di bawah 10 orang kami tidak membuka kelas baru. Gitu ya, jadi jangan, Bu, saya mau kelas 1, tolong saya masukin kelas 1 gini gara-gara tabrakan gini sudah tidak bisa seperti itu. Ya, ini adalah mata semester genap 2022-2023. KRS dimulai 20 Februari sampai 1 Maret 2023. Kalian tahu tugas kalian selama KRS apa? Ke dosen pembimbing akademik.
ajak omong dosen pembimbing akademiknya. Saya mau ambil KRS ini sudah oke atau belum. Silakan konsultasi ke dosen pembimbing akademiknya. Oke. Perkuliahan dilakukan secara tatap muka dimulai dari hari Senin 6 Maret 2023. Kegiatan kerja praktek dan tugas akhir semester genap dilakukan beberapa tahap. Tadi ada beberapa sudah menanyakan link pertanyaan, linknya nanti kita bahas. Kerja praktek dilakukan offline atau langsung ke lapangan. Offline ya, jadi kerja praktek itu dilakukan offline. Ya, offline. Jadi sudah tidak ada lagi kerja praktek online. Sudah tidak ada lagi kerja praktek online. Semua harus langsungkan kerja praktek harus dilakukan ke lapangan. Syarat mahasiswa KP, mahasiswa aktif. Maksudnya aktif apa? Berarti tidak ada tunggaan dan lain-lainnya. Telah menempuh 90 SKS dengan IPK di atas 2. Telah melakukan KRSKP. Lalu melakukan pendataan awal untuk mendapatkan dosen pembimbing. Oke, harus KRSKP. Jadi kemarin mahasiswa saya ada 2 mahasiswa saya sudah sampai seminar, ternyata nggak melakukan KRSKP. Nah kalau nggak melakukan KRSKP, terus gimana saya mau masukkan nilai? Ya. Kriteria objek KP. KP adalah proyek konstruksi atau bangunan sipil yang spesifik. Misalnya jalan, jembatan, bendung, irigasi, pelabuhan, lapangan terbang, terminal, gedung, dan lain-lain. Atau proyek konstruksi yang mempunyai kompleksitas teknologi baik milik pemerintah maupun swasta dengan nilai proyek minimal 3 miliar rupiah. Ya, 3 miliar rupiah. Bangunan gedung bertingkat, tentuannya adalah jumlah lantai minimal 3 lantai, proyek minimal 3 miliar, pelaksanaannya harus ada terdiri dari fondasi, kolom, selup, balok pelat, atap, dan struktur lainnya. Syaratnya bisa kita lihat di buku panduan KP. Nah ini tata cara kerja praktek. Sosialisasi, pendaftaran, penentuan dosen pembimbing, melakukan KRS dengan mengklik. Nah, Bu, di KRS adanya pilihan dosennya adalah Bu Asih dan Pak Ogi misalnya, tapi KRS KP saya dosen pembimbingnya Pak Jendro. Gimana Bu? Nggak ada Pak Jendro. Melakukan KRS KP itu berbeda dengan dosen pembimbing. Ya, KRS KP itu nama dosennya adalah dosen penanggung jawab KP-nya, bukan dosen pembimbing kalian. Jadi silakan melakukan KRS KP dengan sama siapa saja yang ditawarkan di prodi. Oke, lalu pengumuman dosen pembimbing KP, koordinasi dengan dosen pembimbing KP, lalu buat surat permohonan, jika proyek menyetujui lanjut membuat SKKP dan surat tugas, jika tidak disetujui balik lagi ke koordinasi dengan pembimbing. Lalu jika proyek tidak menyetujui pembimbing, nanti kalau sudah oke, soal KP dan surat tugas jalan, maka silahkan lanjut KP di lapangan. Dan link pendaftaran kerja praktik dan TA sama sekarang ya, tidak ada KP sendiri, TA sendiri, sekarang sama dosen TA KP genap 22/23. Nah, silahkan kalian bisa screenshot ini, ya kan, layar yang ini. Bisa kalian catat pendaftaran dosen KP-nya. Nah, semester genap tahun 2022, syarat mahasiswa TA, terdaftar mahasiswa aktif di tahun genap 2022 ini, IPK-nya adalah 2,25 dengan nilai D maksimal 15%. Menempuh sebanyak 130 SKS dan tugas besar kurang 1. Mencantumkan mata kuliah TA1 dan TA2 dalam KRS semester berjalan, jadi harus centang TA1 dan TA2. Melunasi SPP tetap dan SPP variabel, melakukan pendataan ulang untuk mendapatkan dosen pembimbing, melakukan pendaftaran online administrasi online teknik sipil untuk mendaftar pendaftaran online untuk mendapatkan surat permohonan dosen pembimbing. Syarat lainnya bisa lihat di buku panduan TA. Tata caranya pendaftaran penentuan dosen pembimbing TA
melakukan KRS dengan mengklik siapa saja dosen ditawarkan. Oh, saya transport, tapi tidak ada dosen transport di situ. Dosen KRS bukan dosen pembimbing. Sekali lagi saya ulangi, dosen KRS bukan dosen pembimbing TA ataupun KP. Pengumuman dosen pembimbing TA, jika sudah ketahuan nih nama dosennya siapa, ya kan? Lalu kalian lakukan pendaftaran tugas secara online. Pendaftaran TA1 secara online, ya. Itu mana? Sebentar. Nah, yang ini, yang atas, ya, ini adalah kalian melakukan pendataan awal dulu, ya kan, pemilihan dosennya. Nah, kalian klik di sini. Nanti kalau udah pengumuman dosen pembimbing, udah ketahuan nih DP1-nya saya, DP2-nya Pak Riza misalnya. Nah, kalian lakukan administrasi online teknik sipil ini untuk melakukan pendaftaran TA, untuk nanti kalian mendapatkan surat permohonan dosen TA, ya. Nanti kalian bisa janjian judulnya di situ, ya kan. Kalau sudah oke, baru itu bisa untuk dijadikan SKTA, gitu. Silakan ya dicatat. Nah, kegiatan KP dan TA ini POB bisa kalian lihat di kegiatannya bisa kalian lihat di POB KP dan TA. Ya, nah ini adalah link yang berhubungan tentang teknik sipil. Oke, sepertinya sudah selesai. Terima kasih. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Yang baru mau ambil KP, yang baru mau ambil TA, silakan. Data pendaftaran melakukan pendataan awal dulu, pendaftaran awal, kerja praktek dan tugas akhir ini. Yo, Bu, saya udah ada SK-nya. Saya udah ada SK-nya. Nah, boleh tidak melakukan pendaftaran awal? Boleh. Kalau sudah ada SK-nya, nggak usah, nggak apa-apa. Kalau mau daftar lagi juga nggak apa-apa. Bu, saya udah ada SK-nya, tapi saya mau ganti dosen. Berarti saya melakukan pendaftaran? Ya, dengan berarti mendaftar dari awal lagi. Itu, dan diulang lagi dari awal. Nanti kalau misalnya saya udah ketemu pengumuman pembimbing TA-nya, mohon maaf, ini pendaftaran terakhir bukan 9 September, tapi berapa tadi? 24 Februari ya, terakhir 24 Februari 2023. Jadi kalau sudah keluar nama dosen pembimbing TA-nya, lalu langsung lanjut ke pendaftaran administrasi online biar dapat surat permohonan dosen pembimbingnya. Oke, ada bertanya, kalau misalkan tugas besar saya tinggal 1 saja, tapi SK saya belum mencapai 130, apa belum bisa mengambil TA, Bu? Syaratnya harus di atas 130 SKS, berarti belum bisa mengambil TA. Ya, ada lagi? Bu, ini kan udah ada link pendaftaran awal buat TA nih. Nah, ketika sudah melakukan pendaftaran misalkan hari ini atau besok, nah, apakah setelah KRS nanti sudah mencentang TA itu melakukan pendaftaran ulang atau nggak perlu? Gimana Mas maksudnya? Pendaftaran ini kan cuma sampai tanggal 24 Februari. Nanti di akhir KRS-an keluar tuh nama dosen pembimbingnya siapa aja. Nah, setelah masa KRS-an, kamu wajib melakukan pendaftaran TA lagi di administrasi online. Ini yang TA ya. Kalau KP cuma sampai dosen pembimbing keluar, silakan melakukan konsultasi langsung ke dosen TA-nya tentang KP-nya. Tapi kalau misalnya yang TA setelah dapat nama dosen TA-nya, ya kan, terus kamu lakukan ini, yang bawah ini, administrasi online teknik sipil, melakukan pendaftaran. Ada syarat-syarat yang harus kamu lakukan, ya kan? Itu untuk mendapatkan surat permohonan DP1
1 dan DP2 untuk penulisan judul tugas akhirnya. Itu. Oh, baik Bu, baik. Paham. Oke, ada lagi? Bu, izin. Mm-mm. Ya, Bu, pertanyaan saya hampir sama sih dengan yang tadi, cuma kita kan baru ya, jadi kita apakah kita harus centang KRS TA dulu karena kita kan baru mau masuk ke TA. Mm-mm. Apakah kita harus centang KRS TA lalu kita mendaftar KP atau boleh aja kita mendaftar KP-nya dulu sambil menunggu jadwal? Iya, Thomas, maksudnya. Gini, Maksudnya Bu. gimana, Mas Franky? Gini, Bu. Saya kan KRS-nya untuk pengisian KRS besok kan saya rencananya kan mau ambil TA. Bentar, Mas Franky, bentar, Mbak Mas Franky. Yuk, lanjut, Mas Franky. Ya, begini, Bu. Aku kan baru mau ambil TA, rencananya kan semester ini. Ya. Sedangkan TA kan itu pun wajib dicentang toh di KRS. Ya. Nah, kita mungkin prosesnya gimana? Kita centang dulu baru langsung mendaftar atau bagaimana? Karena pendaftaran tanggal 24 ya, pendaftaran TA. Centang, kamu daftar dari sekarang juga udah bisa, Mas. Kamu daftar aja dari sekarang, hari Senin kamu centang TA, selesai toh? Iya. Kamu buka sekarang udah bisa daftar kok itu, Mas. Nggak harus nunggu tanggal 20 kalau pendaftaran ini. Siap, Bu, siap. Oke, bertanya KKN apakah dibuka? KP, KKN, TA dibuka setiap semester. Ya, KP, TA, KKN dibuka setiap semester. Jadi, silakan yang mau ngambil KKN semester ini bisa mengambil KKN semester ini. Yang sudah mencukupi, silakan mengambil KKN semester. Dan lagi, silakan melakukan presensi sosialisasi yang ada di chat. Oke, linknya belum ada ya Pagi? Oh, silakan melakukan presensi terlebih dahulu. Linknya ada di kolom chat. Sambil menunggu yang bertanya. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Mumpung saya membuka sesi tanya jawab. Silakan mau bertanya tentang apapun diperbolehkan. Tidak hanya tentang yang sudah saya sosialisasikan, mau bertanya tentang yang lain juga diperbolehkan. Angkatan 19 ya, selesai 6, minimal 6 tugas besar, tapi baru selesai 5. Apakah bisa TA1? Tidak bisa, Mas. Angkatan yang bisa menggunakan surat perjanjian hanya angkatan semester 8, hanya angkatan 18. Terakhir di angkatan 18. Jadi kalau 19 belum sampai 6, maka tidak bisa melakukan pendaftaran TA1. Jadi selesaikan dulu tugas besarnya. Bu, izin bertanya, IPK lulus berapa ya, Bu? IPK itu yang bagus itu lulus itu di atas 3, Mas. Ya, kamu lulus di atas 3 itu bagus. Kamu bisa mengikuti persaingan di luar. Tapi kalau minimalnya berapa? 2,5. Ya, tapi kalau bisa targetkan di atas 3 ya. Masa
2,5 saya IP 2,5 sudah cukup. Jangan ya, kalau bisa di atas 3. Ada lagi yang ditanyakan? Jangan lupa presensinya. Bu, boleh bertanya lagi? Ya, silakan Mas Franky. Ya, tapi maaf ya Bu, ini mungkin agak artinya di luar sedikit lah. Ya, yang penting bukan masalah pribadi. Ya, gini Bu, kalau dosen pembimbingnya, apakah kita boleh pilih atau gimana? Tidak bisa, kamu hanya bisa memilih bidang ilmunya saja. Dosen yang memilihkan dari prodi. Kalau misalnya bidang ilmunya sudah penuh karena kondisi prodi dosen pembimbingnya sudah, jadi dosen membimbing tugas saya itu ada keterbatasan ya, Mas dan Mbak. Jadi kalau misalnya sudah penuh dan itu bahkan ada namanya pilihan kedua, pilihan saya tadi itu kan ada pilihan pertamanya apa, pilihan keduanya apa. Jadi kalau pilihan pertamanya penuh, maka akan dilimpahkan ke pilihan kedua. Gitu. Iya. Kalau dosen tidak bisa memilih, yang bisa memilih hanya kalian mau konsentrasi yang mana. Silakan pilih nomor satunya apa, nomor 2-nya harus pilihan yang berbeda dengan pilihan nomor 1. Kalau kalian tetap milih yang tulis yang sama kayak di atas, maka prodi yang akan memindahkan sesuai dengan kapasitas yang ada. Maksudnya, jadi kami akan membagi semua konsentrasi itu akan rata. Jadi tidak hanya akan berhenti di satu tempat, satu konsentrasi saja yang penuh, yang lainnya kosong, tetapi semua akan kami bagi menjadi rata. Gitu. Jadi hanya memilih bidang ilmunya saja. Yang sudah tugas akhir sudah berjalan dan sudah punya SK dan apa-apa, udah nggak usah melakukan pendaftaran lagi ya. Yang sudah punya SK usahakan tidak usah melakukan pendaftaran lagi. Usahakan yang melakukan pendaftaran hanya SK atau yang mau. Oke, ada lagi? Izin Bu, mau bertanya. Ibu, untuk tugas akhir 1 itu untuk praktikumnya ada wajib selesai berapa enggak Bu? Tidak ada. Tidak ada. Bu, jaringan enggak bagus Bu. Tidak ada syarat praktikum, hanya ada syarat tugas besar. Oh, baik, terima kasih Bu. Oke, syarat ambil KP apa? 90 SKS. SKS-nya minimal 90 SKS. Mahasiswa aktif, IP di atas 2, telah melakukan KRSKP dan melakukan pendataan awal tadi, dosen pembimbing tadi. Itu syarat mengambil KP. Kalau syarat objeknya di atas 3 miliar, bangunan gedung minimal 3 lantai, proyek minimal 3 miliar, dan yang harus diikuti dari fondasi sampai ke struktur atas kelasnya. Oke, ada lagi? Syarat ambil KKN 110 SKS. Syarat mengambil KKN 110 SKS. Pada dapat itu ya, buku panduan kan ya, waktu masuk kuliah ya, mau dibaca lagi tuh buku panduannya tuh. Terus buka-buka website tekniksipil.itny.ac.id. Nah, di situ ada POB, di situ ada panduan, ada panduan KP, panduan TA, ada panduan MBKM. Silakan dilihat di situ. Ada lagi?
Mata kuliah bahasa saya itu wajib keseluruhan diambil, Bu. Soalnya matematika 3 belum saya ambil. Pigome enggak. Kalau Pigome kan sudah mengambil TA, berarti matematika 3 menjadi tidak wajib. Ada lagi? Yang penting Pigome dilihat udah 144 SKS atau belum ya. Oke, ada lagi? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan lagi? Silakan ya, nanti yang melakukan KRS-an silakan ke dosen pembimbing akademik, bertanya ke dosen pembimbing akademiknya. Untuk angkatan 2016, mengingatkan tahun ini adalah semester terakhir untuk angkatan 2016, mohon dipikirkan lagi, dikejar lagi. Untuk angkatan 2016 harus lulus di semester genap ini. Baik, Bu. Ada lagi, kira-kira? Tidak ada, kita cukupkan. Pak Ogi minta tolong share link presensinya lagi, Pak Ogi. Mohon untuk melakukan presensi sosialisasi KRS semester genap. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian ya. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang telah hadir dalam sosialisasi semester genap 2022-2023 ini. Semoga nanti di KRS-an berjalan lancar dan semester genapnya juga berjalan lancar menghasilkan hasil yang diinginkan. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Baik. Sehat selalu, Bu. Ya, sehat semuanya. Siap-siap untuk yang dari luar kota, silakan siap-siap untuk ke Jogja ya. Semuanya kita kuliah secara offline semuanya, tidak ada online lagi. Oke? Terima kasih semuanya. Saya cukupkan. Saya end meeting ya semuanya ya. Ya, Bu. Terima kasih.